bagus ya. Tanaman obat. Obat mah juga ada ya? Nah, dari sini sumber mata air yang melintasi sepanjang kawasan nggak ada nak biru-biru nih, nggak alami. Bersama Pak Sigit, pengelola hotel, pemilik, melihat suga. Kalau kemarin kita bercerita suga atau kepala air, nah sumber mata air ini menciptakan nuansa alami. Ini tanaman apa? Oh, ini bukan ya, macam buah batang ini nih, nangka belanda. Iya. Nah, bagian tengahnya ada batu alami ini Pak Sigit ya. Batu granit. Atau idang memancing daya tarik wisata macam kolam renang di Grand Tropical ini. Tapi air untuk kebutuhan hidup seluruh manusia. Social development goal itu kan menjadikan air itu sebagai pelayanan dasar dan kebutuhan pokok ya. Iya, jadi di SDGs 6 itu amanahnya itu Pak, namanya sanitasi dasar. Sanitasi dasar itu terkaitlah dengan masalah jamban. Kemudian di kedua sanitasi dasar dan penyehatan air namanya. SDGs 6 itu. Nah, jadi sanitasi dasar masalah jamban, penyehatan air masalah air. Kan ada 2 poin gitu. Nah, kalau masalah air ini, bagaimana kita menjaga supaya air itu terus dapat dimanfaatkan? Jadi untuk misalnya di hotel. Jadi terkait air ini Pak, sebenarnya kita ada sarana namanya, sarana penyelenggara dan sarana yang ada di masyarakat, artinya individu, sarana komunal dan sarana individu. Sarana komunal terdiri dari PAMSIMAS, terdiri dari SPAM. Nah, kemudian yang sifatnya individual tadi sumur masyarakat. Nah, ada juga yang komunal itu yang dibangunkan oleh desa itu kan ada namanya sumur bor komunal, pasang tower, dialirnya ke 3 rumah misalnya, itu kan komunal. Iya.
komunitas. ya. Jadi lebih banyak orang berperan ya. Iya. Nah, sangat banyak orang yang berperan di situ. Ada ke kisah sukses dari pengelolaan komunal ini terhadap poin SDGs 6 tadi? Iya, jadi gini Pak. Jadi kita sebenarnya di AI ini, di masalah AI ini, kalau kita berbicaranya masalah sarana komunal, artinya di situ kan ada penanggung jawab Pak. Lembaganya. Ada lembaga atau ya katakanlah kalau dia sifatnya yang tersebut tadi dibangunkan oleh desa itu kan sepertinya harus ada SK penanggung jawab. Bukankah seperti itu kira-kira? Wawancara. Buat berdua kan? Podcast. Nah itu dia Pak. Artinya harus ada yang menanggung jawab. Misalnya 3 rumah tadi, satu penanggung jawab ini. Karena ada kewajiban dia. Ada pengawasan internal dan ada pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah penanggung jawab sarana. Apa isinya pengawasan internal? Mereka harus memantau, misalnya dalam hal ini Pamsimas, ada tak jaringan yang bocor misalnya. Itu namanya pengawasan internal. Bagaimana dengan kualitasnya? Pernah tak diujikan di laboratorium? Berapa parameter yang diujikan? Fisikanya kah? Kimianya kah? Bakteriologinya kah? Yang diujikan itu pengawasan internal. Sosial masyarakat terlibat di situ. Terlibat Pak. Karena mereka kan pengguna ya. Pengguna. Jadi mereka ada mekanisme musyawarah atau kalau yang sifatnya katakanlah dalam hal ini yang non komersil itu mungkin yang disebut tadi ibaratnya sumur bor komunal. Tapi kalau yang sifatnya komersil kayak PDAM misalnya kan, itu kan tanggung jawab PDAM, bukan tanggung jawab pemakai. Karena dia komersil sifatnya. Tetapi non komersil tetap masyarakat harus terlibat. Kan gitu maksudnya. Nah, kemudian pengawasan yang kedua namanya pengawasan eksternal. Itu kewenangannya ada di pemerintah daerah melalui dinas kesehatan. Sama juga artinya dengan peraturan-peraturan yang ada, kita ada belangko namanya inspeksi kesehatan lingkungan air. Nah itu kalau didigitalisasi itu akan lebih mudah memantau ya? Itu dia niat kita Pak. Itu dia niat kita. Salah satu program inovasi yang sedang digagas dari Dinas Kesehatan itu adalah menciptakan atau menyediakan data-data kondisi fisik ya, kondisi biologinya, kondisi kualitas, dari hasil uji fisika, kimia, bakteriologi. Jadi ini akan lebih mudah untuk mengambil keputusan bagaimana cara memperbaiki kualitas air. Betul Pak. Karena gini, di kita kan mungkin maaf nih salah satu contoh keruh kan mungkin kita ada teknik tertentu untuk mengubah itu agar tidak keruh. Mungkin ditambahkan dengan kaporit. Kan gitu. pH kita terlalu asam. Ditambahkan dengan soda. Nah, tetapi tentunya dengan ilmu-ilmu tertentu kan. Karena sekian meter kubik artinya taruhlah dalam hal ini sebagai contoh asam. Terlalu asam misalnya kan. Berarti dalam sekian meter kubik itu harus ditambahkan soda sekian miligram atau sekian gram. Nah itu kan punya ilmu khusus gitu kan. Iya, itu harus ada di uji lab itu ya. Berdasarkan hasil uji lab itu. Makanya kita tahu karena pH-nya rendah atau pH-nya terlalu basah misalnya, tinggi misalnya di atas 8,5 misalnya kan. Apa yang akan kita berbuat terhadap air itu? Kan ada tekniknya. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.